Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya, tergantung kapan Anda menonton video pembelajaran kali ini. Baik, berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah pemrograman basis data. Ya, kali ini kita akan membahas materi mengenai storage procedure dan function. Ya. Apa itu procedure dan apa itu function kita akan bahas sama-sama ya di dalam materi ini ya, secara teorinya dulu ya. Jadi ini ada dua skop pembahasan ya, yang dimana dalam penerapannya yang berbeda luaran seperti itu ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke, dari ini ya, dari segi penggunaan ya ataupun juga fitur-fitur dalam SQL atau MySQL ataupun kalau tools yang kita gunakan ya sejauh ini masih menggunakan PHP MyAdmin. Ya di mana ya ada istilah ataupun area ya yang disebut SQL routines atau rutinitas atau kebiasaan atau habit seperti itu ya. Itu kalau di segi bahasanya ya. Nah, tapi ya dari segi apa namanya segi faktanya kita akan lihat ya rutinitas yang dimaksud itu apa ya. Nah, jadi pada MySQL dengan versi di atas 5.0 ya. MySQL memiliki fitur yang disebut routines ya. Nah, kalau yang kita gunakan sekarang ini ya MySQL yang kita gunakan kan versi ini ya, versi yang lebih di atas ya. Apalagi kita menggunakan PHP MyAdmin PHP 7 ke atas gitu atau 8. Maka untuk versi PHP-nya, versi MySQL-nya tentu di atas 5.0 ya. Jadi kita sudah memenuhi untuk kriteria minimal untuk penggunaan dari SQL routine ini. Lalu pada MySQL terdapat dua jenis rutinitas ya atau routines, yaitu ya procedure dan function ya. Atau dalam bahasa Indonesianya storage procedure ini adalah prosedur yang tersimpan itu. Jadi ada prosedur ya, atau langkah-langkah yang digunakan ya di dalam MySQL yang dalam database yang dia tersimpan seperti itu, tersimpan dan bisa dipanggil ataupun bisa dipergunakan berkali-kali gitu ya. Nah, untuk function sendiri ya sama sebenarnya hakikatnya dengan procedure, ya bedanya nanti adalah di nilai kembalinya ya. Karena kalau function ini dia identik dengan adanya nilai yang dikembalikan atau menggunakan ini yang menggunakan return ya. Ya sama dengan function-function di bahasa pemrograman manapun yang mungkin sudah Anda bahas, sudah Anda pelajari ya ada function ya. Yang mana identik dengan dia mengembalikan nilai ya. Kalau untuk procedure dia tidak mengembalikan nilai. Ya. Itu saja perbedaannya. Lalu ya di masing-masing nanti di apa namanya di tools yang digunakan ya oleh Anda semuanya untuk memeriksa ya apakah MySQL atau versi SQL yang digunakan oleh kita itu mendukung untuk procedure ya. Bisa dicek dengan menggunakan query ya, yaitu show variables like version ya, yang di sini ya, atau select version ya. Tuh, maka nanti akan dia mengeluarkan output versi dari SQL kita itu versi berapa. Kalau versinya di atas 5.0 pasti nanti untuk kedua fungsi ini pasti bisa digunakan ya. Kedua rutinitas ini ya, procedure dan function pasti bisa digunakan. Kalau menggunakan SQL yang jadul ya, ya kalau kita sekarang kan menggunakan MySQL ya untuk ini ya, untuk apa namanya kendalinya ya. Kalau menggunakan MySQL yang lama yang jadul mungkin ya untuk kedua kedua fitur ini mungkin tidak bisa digunakan seperti itu karena syaratnya harus di atas 5.0 seperti itu. Nah, tapi untuk kita ya di semester yang lalu dan semester sekarang kita gunakan PHP yang sudah lumayan versinya lumayan tinggi ya pasti ya untuk procedure dan function ini pasti memenuhi. Nah, jadi untuk procedure sendiri ya atau storage procedure ini apa ya? Jadi begini ya, dari definisinya dulu kita berangkat. Ya, ini untuk procedure ini memungkinkan ya sebuah aplikasi atau sebuah program ya yang menggunakan database atau berbasis database ya, untuk mendefinisikan dan kemudian memanggil kembali dengan query SQL. Jadi procedure ini seperti langkah-langkah gitu ya, seperti langkah-langkah yang dapat apa namanya, dibuat ya untuk menjalankan sebuah fungsi atau sebuah apa namanya, sebuah
perintah ya. Yang mana ya dia bisa dipanggil kembali seperti itu. Nah, lalu ya untuk prosedur sendiri dapat digunakan untuk aplikasi terdistribusi atau client server maupun aplikasi tidak terdistribusi atau yang hanya single access gitu ya. Kalau double access ya yang mana ya dua aktor bisa ya, client dan server itu hak akses yang berbeda ya bisa digunakan untuk ini dan juga untuk yang tidak menggunakan hak akses lebih dari satu pun juga bisa ya. Hanya satu hak akses saja sebagai user saja atau admin saja bisa menggunakan fitur ini. Nah, untuk cara pembuatan prosedur sendiri ya caranya seperti ini ya. Create ya. Jadi ya sedikit info ya bahwa dalam penggunaan ini ya penggunaan prosedur atau function itu ya menggunakan kaidah yang hampir sama dengan data definition language ya. Karena kenapa? Karena dia mengambil ataupun juga membentuk fungsinya atau prosedurnya itu condongnya di bagian DDL seperti itu. Kayak menggunakan create ya. Itu untuk membuka prosedurnya ya atau membuka functionnya ya. Kemudian create procedure ya. Kalau procedure berarti jelas dia untuk procedure-nya. Kemudian deklarasikan namanya, nama prosedurnya apa. Kemudian parameternya apa ya? Parameternya nanti kita lihat nanti contohnya seperti apa. Lalu ada ya, lalu untuk begin ya, begin di sini berguna ya sebagai eh, membuka atau permulaan ya instruksi untuk menjabarkan query yang ingin di ini ya dijadikan procedure ya. Nah, kalau untuk query ya kita masukkan query-nya ya query-nya apa itu kita lihat nanti contohnya ya biar lebih mudah. Nah, untuk N-nya adalah untuk mengakhiri prosedurnya ya, untuk instruksi prosedurnya ya. Itu untuk membuat prosedurnya. Nah, untuk memungsikannya ataupun penggunaan dari prosedur yang sudah dibuat, cara untuk mengeksekusinya yaitu menggunakan perintah call ya. Kemudian ya artinya panggil yang memanggil mengeksekusi. Lalu nama prosedur yang sudah dibuat sebelumnya yang tadi di pembuatan prosedurnya. Kemudian dengan beserta dengan parameter-parameternya apa saja yang ditentukan sebelumnya. Gitu ya. Itu untuk definisinya ya. Nah, untuk bentuk-bentuk dari prosedur sendiri ini banyak ya. Ada yang bentuknya sederhana, yang hanya cukup satu ini ya, satu query katakanlah ya, atau mungkin hanya satu instruksi saja untuk eksekusinya. Lalu ada prosedur dengan menggunakan multiple query ya, artinya dalam prosedur itu bisa tidak hanya satu query yang dieksekusi ya, tapi ada juga bisa sekaligus tiga query ya, tiga instruksi yang dideklarasikan seperti itu. Kalau menggunakan bentuk sederhana, maka bentuk sintaksnya seperti ini ya, yaitu hanya create procedure, ya kemudian nama prosedurnya, lalu parameternya apa, nah query-nya, dan kemudian query-nya apa ya, query yang dimaksud ini apa yang akan dieksekusi seperti itu. Ya, output yang diinginkan itu apa gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini, create procedure ya untuk nama prosedurnya dua ya, kemudian untuk parameternya sini tidak ada parameter khusus ya. Lalu untuk apa namanya? Untuk query-nya ya yaitu select satu ditambah satu ya. Artinya sini kan kalau satu tambah satu dioperasikan maka hasilnya dua. Maka prosedur ini yang secara secara apa namanya? Secara eh, outputnya ya menampilkan eh, prosedur dengan nama dua ya. Dan dia akan memunculkan hasil dari satu tambah satu yaitu dua juga ya. Itu hanya kalau dia hanya satu query ya. Dan ini pun bukan query ya, melainkan hanya perhitungan di luar dari query seperti itu, query khusus. Nah, kalau dengan menggunakan multiple query, nah di sini ada di sini ya sintaks delimiter. Nanti kita akan lihat nanti ya. Selanjutnya delimiter ini apa ya? Dan kemudian ada tanda-tanda seperti ini ya, tanda-tanda string seperti ini ya atau dolar ya kalau kita sebut gampangnya ya. Lalu untuk create prosedurnya sama tetap ya, kemudian nama prosedurnya tetap. Kemudian juga parameter juga di sini ya Anda tetap untuk mendeklarasikan jika menggunakan parameter yang parameter khusus. Lalu beginnya juga sama ya untuk memulai dari yang akan dieksekusi sebagai prosedur ya.
Di sini misalnya query 1, 2, 3 ya, tergantung ya. Tergantung ini query-nya ada berapa banyak ya. Jadi bisa lebih dari satu query. Artinya prosedur ini bisa mengeksekusi lebih dari satu perintah seperti itu. Kemudian ya beberapa alasan kenapa harus menggunakan prosedur ya, procedure ya. Ada beberapa di sini ya yang dimana pertama ya dapat dengan mudah ya dijalankan gitu berulang-ulang ya. Cukup dengan menggunakan perintah call ya, menggunakan call ya untuk menjalankan query-query yang sama atau sejenis secara berulang-ulang gitu. Jadi prosedur ini sudah terbentuk jadi satu ini ya, satu instruksi, satu fungsi ya, dengan function nanti beda lagi ya. Tapi ini saya sebut dia difungsikan bisa berkali-kali dipanggil tergantung kebutuhannya gitu ya. Kemudian SQL tidak akan melakukan loading seluruh tabel yang memiliki relasi di sini ya. Artinya sorry, lanjut yaitu tetapi langsung melakukan filtering berdasarkan query sehingga dari sisi performa eksekusi, utilitas jaringan dan keamanan dapat lebih terjaga. Ya artinya tidak seluruh ya hanya yang dipilih seperti itu ya karena terbukti tadi untuk query ya itu bisa kita tentukan secara spesifik seperti itu. Eh, Query apa yang akan dijadikan sebagai prosedur ya. Kemudian bisa lebih ini ya kalau untuk keuntungannya bisa lebih eh, performa eksekusinya bisa lebih maksimal ya dan keamanannya bisa lebih terjaga ya untuk penggunaan dari prosedur. Kemudian prosedur sendiri bersifat komponen ya artinya apa? Ya, komponen berarti dia sudah menjadi satu ini ya satu fungsi tersendiri seperti itu. Sudah jadi satu bagian satu kesatuan ya bagian yang eh, ya hanya area itu saja seperti itu. Jadi mana ya misalnya kalau ada perubahan cek nah, misalnya kalau ada perubahan nih ya ada perubahan dalam bahasa pemrograman di sisi aplikasi ya misalnya seperti itu tidak akan mengubah logika dari sisi database seperti itu karena dia sudah menjadi area sendiri ya untuk prosedur ini ya, seperti itu dia. Kemudian ya untuk sorry ya untuk yang selanjutnya yaitu bersifat portable ya portable artinya prosedur yang ditulis dalam SQL ini ya akan dapat berjalan di semua jenis platform yang mendukung MySQL seperti itu. Apapun platformnya seperti itu ya, mau dia platform yang seperti apa ya, apakah web, mobile dan lain sebagainya, apakah dengan menggunakan tools database yang berbeda ya itu bisa digunakan gitu. Misalnya ya PHP menggunakan Postgres segala macam itu bisa ya dipastikan ya karena dia portable untuk fungsi ini ya. Ketika kita misalnya import satu buah file SQL gitu ya, kita ingin pindahkan ke tools yang lainnya itu bisa dibawa ya, gitu. Lalu ya untuk storage procedure sendiri yang bersifat migratory ya, memungkinkan untuk melakukan pemindahan prosedur ke database lain dengan sedikit perubahan gitu. Artinya ke database lain pun juga bisa dibawa ya untuk apa namanya fungsi yang sudah dibuat ya. Jadi dia bisa eh, selain kompatibel ya bisa portable, kompatibel juga untuk di dalam ini ya, di dalam area sendiri misalnya ya. Kemudian selanjutnya ya, untuk contoh pembuatan prosedur sendiri ya di sini katakanlah ini ada satu buah ilustrasi ya. Katakanlah di sini kita buat satu prosedur namanya barang ori. Ya. Nah, yang dieksekusi adalah yang dimana untuk perintah dari barang ori ini ya, yaitu adalah untuk menampilkan data dalam tabel produk yang mana unit price-nya itu ya lebih dari 1 juta ya, 1 juta ya. Berarti akan menampilkan ini menampilkan hasil dari query ini gitu. Nah, jadi apabila prosedur itu berhasil dibuat ya, maka untuk kedepannya prosedur barang ori yang ini ya dapat dipanggil berulang-ulang seperti itu. Jadi cara pemanggilannya kan seperti yang tadi sudah disampaikan itu hanya menggunakan sintaks call ya, perintah call, kemudian nama prosedurnya gitu. Karena nama prosedur ini ketika kita mainkan ya kita eksekusi, maka dia akan mengeksekusi ini semuanya.
Nah, maka nanti hasilnya adalah ya, hasilnya akan menampilkan seluruh produk yang nilai unit price-nya lebih dari 1 juta. Sebenarnya tak ubahnya seperti ini ya. Kita kalau mengeksekusi SQL secara manual kan menggunakan ini ya. Select from product where unit price lebih besar ya dari 1 juta gitu. Nah, sebenarnya prosedur ini kalau kita lihat secara singkatnya ya, ini tak ubahnya kita membuat perintah query ya, ya tidak lagi manual seperti itu. Mereka sudah kita buat tersimpan ya, prosedur-prosedur tersimpan, langkah-langkah yang tersimpan. Kita cukup tinggal panggil untuk nama prosedurnya saja dalam sebuah database misalnya gitu ya. Ya kita nggak perlu ketik lagi select from produk lalalalah dan sebagainya gitu. Tapi cukup hanya panggil nama prosedurnya saja gitu. Jadi bisa juga dikatakan untuk prosedur ini mempersingkat langkah-langkah gitu ya, atau mempersingkat apa namanya penulisan dari query ya, query pencarian seperti itu. Tapi itu tergantung dalam beberapa situasi ya, tidak tidak semua situasi harus menggunakan prosedur ya. Tapi ada beberapa hal ya. Nah, tadi kita membahas ya mengenai delimiter ya. Dari tadi ada delimiter di sini, simbolnya ya, sintaksnya apa itu delimiter ya, kita lihat. Apa itu delimiter dan kenapa harus menggunakan delimiter ya? Kalau dari segi definisinya ya, delimiter sendiri adalah karakter atau simbol yang digunakan untuk menutup query pada SQL, menutup query ya. Jadi karena ini prosedur ini dia bentuknya seperti sudah seperti area sendiri, maka mesti ada pembatas seperti itu. Pembatas mulainya sampai akhirnya apa ya. Nah, kalau secara defaultnya ya atau secara standarnya ya, delimiter pada MySQL itu adalah bentuknya semikolon ya atau titik koma ya. Itu standarnya ya secara default. Nah, kita dapat mengubah default semikolon ini atau titik koma dengan simbol lainnya dengan menggunakan query delimiter. Kemudian spasi ya, spasi kemudian simbol barunya apa ya? Itu. Jadi kalau selama ini ya titik koma itu kan dianggap dia mengakhiri seluruh ini ya, mengakhiri seluruh instruksi yang ada dalam pemrograman atau dalam database. Nah, kalau dalam delimiter ini karena ini prosedur dan function itu adalah satu area sendiri ya, maka dia harus dibatasi untuk permulaannya di mana dan pengakhirannya di mana gitu. Dan itu dia di sini menggunakan delimiter. Contoh-contohnya di sini ada beberapa bentuk delimiter ya, yaitu menggunakan delimiter seperti ini ya. Ini namanya apa ya? Kalau nama ilmiahnya saya juga tidak begitu hafal. Katakanlah simbol dan gitu ya. Bukan dan apa ya? Bersolek bukan ya. Dan gitu yang gunakan yang biasa digunakan dan ya. Lalu menggunakan delimiter yang ini. Lalu perpaduan dari keduanya gitu. Tergantung ya. Sebenarnya ada lagi delimiter menggunakan string 2 gitu ya. Cara umumnya. Dan ada banyak lagi dan banyak lagi versi-versi delimiter yang lainnya yang selain dari tiga yang saya sampaikan ini. Ya. Jadi bebas mau gunakan yang mana saja. Eh, digunakan ya untuk membatasi area dari prosedur atau function. Itu dia. Jadi dia untuk membatasi areanya ya. Jadi kenapa harus diubah yang tadinya? Dari yang titik koma ya, bisa menggunakan karakter-karakter lainnya. Dari perubahan delimiter diperlukan dalam pembuat rutin ya, rutinitas. Rutinitas maksud itu adalah procedure dan functionnya. Karena dalam sebuah storing procedure yang bisa terdiri dari lebih dari satu query dan setiap akhir query diakhiri dengan delimiter semikolon. Titik koma ya kan setiap query kan titik koma ya di akhir ya. Dan akhir dari prosedur ditandai dengan simbol delimiter baru selain semikolon ya. Jadi kalau tanpa menggunakan delimiter ya tidak tanpa menggunakan ini maka eh, misalnya tanpa menggunakan ini ya tanpa menggunakan tanda ini ya maka nanti ada akibatnya seperti itu. Akibatnya yaitu ya bisa-bisa yang ini dianggap sudah mengakhiri seluruh program seperti itu. Kan jadi dibuat areanya. Nah, jadi ada beberapa lagi ya contoh-contoh procedure dengan contoh yang lain ya. Yang kalau tadi secara umum, kalau yang ini ya dia menggunakan parameter ya, parameter. Ya. Ada beberapa parameter yang akan kita bahas di sini ya. Ada in, ada out dan ada in out ya. Kita bahas ya untuk yang in ya atau input ya.
Kalau tadi yang tanpa parameter kan begini ya, tanpa parameter ya. Artinya hanya cukup panggil ya, panggil nama prosedur tanpa ada parameter-parameter yang ditentukan atau ketentuan-ketentuan khusus lagi. Nah, kalau menggunakan parameter ya, misalnya parameter input ya atau in ya, kalau dia disimbolkan in saja, in ya berarti terjadi ya atau variabel inputnya digunakan di dalam prosedur gitu. Misal contohnya di sini ya. Create procedure barang ori, kemudian di sini dalamnya adalah in parameter ya. Ini. Itu parameter satu, kemudian tipe datanya apa ya, itu ketentuannya. Misalnya kita buat prosedur barang ori yang dimana parameternya adalah in ya dari atribut harga ya. Kalau harga kan biasanya kan menggunakan integer ya, karena dia berbasis angka gitu. Nah, kemudian di sini kita lihat ya untuk contohnya ya, contoh untuk penggunaan parameternya ya. Di sini kan menggunakan parameter in harga yang tipe datanya integer. Kemudian ya di sini dia masih menggunakan yang sama juga sebenarnya ya, yaitu mencari data produk yang mana nilai unit price-nya lebih besar dari harga ya, harga ini. Yang mana harga di sini kan ini sebagai ini ya, atribut harga ya, tapi belum nilainya belum tahu seperti itu. Hanya cukup harga aja, tapi kan nilainya nggak ada ya. Nah, maka kita lihat di sini ya untuk parameter input ya digunakan untuk mendefinisikan variabel harga ya. Harga ya sebagai variabel input untuk digunakan di dalam prosedur ya. Jadi ini dimaksudkan variabel input itu artinya kita tentukan lagi nilai nilai harga yang ingin kita cari seperti itu. Karena berarti kan di dalam atribut berarti ya. Maka menggunakan perintah seperti ini ya untuk pemanggilannya. Misalnya ya kita ingin jalankan prosedur ya, prosedur barang ori ini yang dimana saya ingin menampilkan produk ya, produk yang mana harganya itu ya unit price-nya lebih besar dari 74.500. Nah, ini kan berarti kan input ya, inputannya, inputan dari harga gitu. Nah, harganya kan kita tidak ketahui sebelumnya karena tidak didefinisikan secara langsung. Nah, maka nanti akan didapatkan data produk yang dengan unit price lebih besar dari harga 74.500 yang ditampilkan nanti. Seperti itu. Karena 74.500 yang kita input dalam argumen parameternya. Ya. Tuh, maka nanti unit price yang lebih dari segitu nanti akan tampil. Itu kalau in ya, menggunakan parameter in. Lalu kalau menggunakan parameter output bagaimana lagi bentuknya? Nah, itu dia. Kalau tadi in ya, maka kita inputkan nilai yang ingin kita cari berdasarkan atribut yang di ini ya dijadikan sebagai variabel. Nah, kalau pada parameter output ya, bedanya hanya ini ya out ya, out untuk definisinya ya, contohnya di sini ada ya. Yang mana parameter output itu mendefinisikan sebuah variabel yang nanti ya ada kata nanti dapat digunakan untuk menampung isi dari output. Menampung ya ini sorry, menampung isi dari output. Artinya apa ya? Artinya di sini dapat dulu ya untuk outputnya ya, sintas outputnya baru outputnya bisa ditampilkan gitu. Misal contoh di sini ya harganya oh ya menggunakan in out. Nah di sini misalnya kita ingin menghitung jumlah produk ya, jumlah produk yang mana ya kondisinya yaitu lebih besar unit price-nya lebih besar dari harga ya. Nah, untuk penggunanya kita panggil ini panggil prosedurnya. Nah prosedurnya itu total ori tadi ya. Yang dimana parameternya kalau dalam out ini ya dalam out parameter output menggunakan tanda add ini dari total ya, dari total. Kemudian nanti dia akan menampilkan berapa jumlah yang ada di situ ya dari jumlah produk yang berdasarkan harga yang lebih besar dari unit price-nya ya. Maka muncul dari sini dia outputnya seperti itu. Nah lalu ada lagi ya untuk parameter input dan output jadi bersama-sama gitu ya. Yang dimana ya parameter output ini mendefinisikan sebuah variabel yang nanti dapat digunakan untuk menampung isi dari output. Bersama ya.
Akan lihat ya di sini untuk apa namanya untuk apa namanya untuk contoh sintaksnya ya. Di sini untuk prosedur stok barang ya. Kemudian ya kita masukkan untuk parameternya in out ya untuk eh, atribut stok ya. Lalu untuk apanya ya? Untuk query-nya ya, dia akan menampilkan ya data pada stok ditambah dengan eh, data stok yang ada dalam produk seperti itu. Nah, kemudian untuk penggunanya ya kita panggil untuk stok barangnya, kemudian kita lakukan input stok awalnya ya. Untuk stok awalnya, kemudian kita select untuk yang total karena kan dari out yang berkaitan dengan yang out sebelumnya ya. Karena yang out sebelumnya kan dia menggunakan yang select at total ya. Maka kedua-dua instruksi ini dijalankan sekaligus ya. Maka nanti akan menampilkan jumlah totalnya 120. Karena inputan awalnya ya, awalnya adalah 100 ya. Dan kemudian untuk apa namanya untuk totalnya 20 ya, jadi 120 gitu misalnya ya. Kemudian dalam prosedur sendiri ada namanya ada juga ya untuk fungsi untuk kontrol structure ya yang mana di sini untuk membuat keputusan seperti itu. Jika ini maka ini ya seperti itu. Menggunakan logika if dan menggunakan looping atau perulangan ya. Jadi keduanya ini biasa digunakan ya di dalam query untuk story procedure ya. Misalnya di contoh di sini untuk membuat prosedur untuk mengecek diskon barang ya. Ya, kalau untuk diskon tentu kan dilihat dari atribut harga ya. Harga yang diinputkan gitu ya. Misalnya ya, maka kita masukkan untuk apa namanya untuk sintaksnya if ya. If ya harga ya jika harganya lebih besar dari 750.000 ya maka diskonnya kalau dia lebih besar dari 750.000 maka dia dapat diskon 20% ya. Kalau dia tidak di atas tidak mencapai 750.000 maka dia tidak dapat diskon gitu. Seperti itu ya. Misalnya kalau kita inputkan sebuah ini ya sebuah angkanya ya, untuk mengecek diskon itu maka dia akan ngecek dulu ya kalau dia di atas 750.000 maka nanti akan diberikan diskon 20% ya secara otomatis. Kalau dia tidak melewati 750.000 maka eh, tidak ada diskon seperti itu. Kemudian selanjutnya ya untuk contoh yang lainnya untuk looping ya. Di sini adalah looping untuk perintah looping ya. Looping untuk apa ya? Dalam hal putar katakanlah nama prosedur sini namanya putar ya. Maka ini mungkin looping dalam hal memutar apa ya? Memutar untuk menampilkan angka-angka acak seperti itu. Nah, kalau looping dia menggunakan perintah ada perintah tambahnya yaitu menggunakan loop ya, loop label ya. Kemudian end loop. Biasa digunakan untuk pengacakan nilai. Nah, kemudian dalam prosedur ini nanti akan di apa namanya akan ada istilah yaitu metadata ya, di mana berfungsi untuk melihat informasi atau daftar di mana storage procedure-nya disimpan. Jadi setiap prosedur yang kita buat ini yaitu dia bisa dicek ya, bisa dilihat atau bisa dilihat rekapnya ya, apa-apa saja prosedur yang kita buat di dalam suatu database. Nah, untuk melihat metadata dari metadata sebuah prosedur ya dapat menggunakan show statement ya atau select statement ya. Dengan ketentuannya itu ya di sini ada contoh-contoh sintaksnya ya. Misalnya di sini ya show create procedure kemudian nama prosedurnya apa. Lalu menggunakan perintah show procedure status. Lalu menggunakan select from mysql.pro ya. Pro ini maksudnya procedure ya. Lalu menggunakan select from information schema gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh penggunaan sintaks tersebut ya. Itu untuk metadata. Itu tadi kita bahas mengenai yang procedure ya. Sekarang kita bahas mengenai function ya, yang storage function ya. Kalau tadi storage procedure adalah prosedur tersimpan, kalau storage function adalah fungsi yang tersimpan. Nah, kalau function ini yang memungkinkan sebuah aplikasi ya berbasis database ya, mendefinisikan dan kemudian menggunakannya kembali ke dalam query SQL ya. Perbedaannya dengan procedure ya itu terletak pada perintah return ya, itu mengembalikan nilai.
Untuk membuat fungsinya ya sama seperti prosedur, bedanya ada tambahannya itu di sini ya, di return-nya. Kemudian untuk penggunaan prosedur menggunakan select ya, select yang bukan call. Untuk call itu di prosedur ya. Lalu untuk kegunaan function ya sama seperti kegunaan storage procedure ya, hanya saja function memiliki kelebihan dapat digunakan di dalam query karena menghasilkan sebuah nilai return atau nilai kembali ya, mengembalikan nilai. Misalnya contoh di sini ya untuk ini katakanlah ini tabel nilai ya, nilai UTS dan nilai UAS ya. Nah, untuk menampilkan ini ya, untuk menampilkan function ya, misalnya kita ingin mengecek apakah dari masing-masing record ini ya untuk kategori lulus lulus atau tidak lulus seperti itu. Maka kita buat ya normal. Kalau normalnya kita kan hanya tampilkan select ya name-nya, nilai UTS-nya, nilai UAS-nya. Kemudian di sini kita ingin buat function ya. Kita nanti akan buat function yang dimana nanti akan menambah satu tabel ya. Tabel otomatis yaitu cek lulus untuk mengecek nilai-nilai ini apakah lulus atau tidak ya. Berdasarkan dari nilai UTS dan nilai UAS-nya ya. Kemudian dari tabel nilai ya. Maka untuk fungsinya, untuk fungsinya ya, fungsinya dibuat nanti ya untuk cek lulus ya. Untuk menghasilkan lulus tidak lulus ya, akan mengecek dari nilai UTS dan nilai UAS-nya ini. Kita akan lihat untuk contoh formulasinya. Nah, misalnya ini ya, misalnya untuk membuat functionnya ya, kita buat untuk cek lulus yang tadi yang sebelumnya, cek lulus, kemudian kita buat parameternya ya, parameternya UTS double dan UAS double, artinya nilai double ini nilai yang bisa menampung nilai koma gitu ya. Lalu kita return ya, artinya kita nanti akan mengembalikan nilainya atau menampilkan nilainya ya, nilai dari outputnya, kemudian kita declare ya untuk hasil. Jadi ada nanti di sini ada istilah declare ya. Nanti kita akan lihat untuk detailnya. Kemudian kita masukkan rumusnya ya untuk nilai nilai yang dinyatakan lulus itu berapa nilainya dan kemudian tidak lulus itu berapa ya. Jadi untuk ketentuannya lulus itu adalah nilai UTS ditambah nilai UAS dibagi dua dan dia harus lebih lebih dari 60 gitu ya. Kalau di 60 berarti apakah tidak lulus ya? Berarti tidak lulus ya karena 60 mutlak. Kalau tadi dia sama dengan lebih besar sama dengan maka 60-nya pun juga bisa lulus. Nah, jadi misalnya nilainya kalau nilai di bawah 60 maka dia tidak lulus. Kalau dia nilainya di bawah di atas 60 maka dia lulus ya di sini. Itu aja untuk penguatan fungsinya. Lalu ya untuk dalam function sendiri terdapat mode deterministik ya dan not deterministik. Apabila tidak disebutkan ya, jadi kalau dia tanpa ada menggunakan deterministik atau non deterministik ya, maka secara default menjadi not deterministik, maka tidak ada proses apapun. Jika function dengan mode deterministik ya, maka hanya user pada database yang membuat function yang dapat menggunakan function itu sendiri ya. Jadi deterministik ini adalah untuk membatasi siapa yang bisa menggunakan function. Dan umumnya sini yang bisa menggunakan function hanya yang bisa menggunakan yang bisa yang membuat fungsi itu sendiri gitu. Jadi misalnya contoh di sini ya, eh, untuk penggunanya kalau dia tanpa ada penggunaan deterministik ini maka dia disebut non deterministik ya tanpa harus disimbolkan, tanpa harus ditulis ya. Kalau dia menggunakan deterministik maka di sini ya ini adalah dimaksudkan yang bisa mengakses ini ya, menjalankan ini hanya yang membuat function itu, usernya ya, user database-nya ya. Misalnya contoh ya, jika function dibuat oleh user, misalnya nama user database Anda ya, selain root-nya, standarnya kan namanya kan root-nya. Atau mungkin menggunakan ini ya, kaidah DCL ya. Ya database kita punya nama sendiri gitu. Misalnya ada nama nama user namanya Fajar Setboy 22 misal. Dia yang buat fungsi cek lulus gitu. Maka apabila dia menggunakan deterministik ya, maka hanya dia yang bisa menggunakan fungsi itu. Yang lainnya tidak bisa ya. Artinya tidak bisa diberikan hak akses untuk user lain pun tidak bisa. Nah, jadi apa perbedaan antara function dan procedure ya?
eh, ada beberapa poin di sini yang dimana ya untuk perbedaannya tidak memiliki in out dan in out parameter ya seperti yang tidak kita lihat tadi, tidak ada ya, cukup hanya untuk parameter dari atributnya saja gitu. Lalu memiliki return ya. Lalu bisa digunakan dalam query, tidak menggunakan call untuk menggunakannya ya, tapi menggunakan select ya. Memiliki deterministik dan not deterministik yang untuk hak penggunaan fungsinya. Itu kelebihan dari function ya, perbedaannya. Dari segi kelebihannya, dari segi persamaannya antara keduanya yaitu menggunakan delimiter ya, sama karena dia masing-masing dia menjadi area sendiri. Lalu menggunakan bejoin dan end. Lalu dapat menggunakan control structure ya seperti logika if dan looping. Kemudian tersimpan pada metadata yang sama dalam information schema ya. Nah, kalau pada procedure-nya metadatanya ada, dalam function pun juga ada metadata ya untuk melihat function-function apa saja yang kita gunakan dalam database kita gitu. Untuk sintaksnya seperti ini ya, show function code ya, nama fungsinya apa, show function status sampai select from information schema ya. Nah, misalnya ini kalau kalian nanti cek di PHP MyAdmin kalian ya, misalnya ya pilih dulu database-nya, database apa, kemudian cek menunya ada nggak, menu rutin ya. Kalau ada, maka berarti ya bisa menggunakan atau bisa memformulasikan prosedur dan function. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, cek di dalam database ya, database Anda masing-masing ya. Kalau function dan prosedur itu berjalan ya, berhasil, maka nanti dia akan ada di sini tuh, tersimpan di sini. Untuk function ini untuk prosedur. Kalau untuk tabel ini kan tabel yang biasa ya, tabel-tabel biasa dalam database ya. Kalau ini prosedur dan function ini fungsi-fungsi khususnya gitu. Dan kalau berhasil dalam formulasinya, maka dia akan bisa dilihat di bagian sidebar database. Itu dia. Oke, sekian untuk penjelasan materi teori ya untuk storage procedure dan function. Untuk praktikumnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semuanya.